Dokter, stroke itu kan ada perdarahan dan non perdarahan. Betul. Apakah semuanya itu bisa dioperasi, Dok? Itu bergantung gimana kondisinya. Ya, jadi kalau pada stroke perdarahan tuh bisa kita lihat berapa volumenya. Ya, berapa volumenya, kemudian juga apakah ada pergeseran garis tengah atau tidak. Ya, demikian. Kalau misalkan untuk yang non pendarahan, yang iskemik, itu biasanya bila sudah ada komplikasi berat, yaitu adanya infak dengan gejala peningkatan tekanan kranial, yaitu adanya bengkak otak, ya, akibat infaknya itu. Yang sama, ya, ada pergeseran garis tengah, artinya itu menimbulkan tekanan, menimbulkan kompresi pada otak. Minum teh dulu, Dok, Mas. Oh iya, Rewarin. Nah, operasinya itu namanya apa sih, Dok? Baik. Biasanya tuh kita tindakan operasinya tuh kita sebut dengan craniotomy atau craniectomy, ya. Nah, itu memang ada perbedaan antara craniotomy dengan cranectomy. Pada craniotomy itu kita sebagai akses untuk masuk ke dalam otaknya itu kita buka tempurung kepalanya, ya. Seberapa luas atau seberapa besar itu bergantung dari seberapa luas kita membutuhkan untuk membukanya. Misalkan pendarahan yang luas kita juga cukup buka luas, ya. Ada bengkak otak yang luas, ya kita juga buka lebih luas, ya. Nah, pada craniotomy ini setelah kita buka tulangnya itu kemudian kita pasang kembali. Nah, sementara kalau craniectomy itu kita buka tulangnya untuk akses, misalkan mengambil pendarahan atau memang sebagai hanya sekedar untuk dekompresi, ya, untuk mengurangi tekanannya, gitu ya, kan, untuk supaya otak itu bisa lebih ada space, ya, bukan menekan ke dalam tapi dia keluar, gitu. Itu tulangnya tidak kita pasang kembali, ya. Jadi bergantung kebutuhan. Jadi itu memang kita bisa lihat pada lebih jelasnya pada saat operasinya, pada saat operasi dilakukan. Gitu. Nah, resiko dari operasi itu sendiri apa, Dok? Risiko operasi itu juga macam-macam, ya. Dan itu juga kita mesti bisa lihat juga bukan hanya risiko operasinya sendiri, namanya. Biasanya juga ada operasi dari anestesi, ya. Biasanya risiko dari operasi, ya, namanya juga kita membuka tulang, ya, menyayat kulit, kan tentu ada pendarahan. Nah, dalam operasi juga pada saat kita sudah buka tulang, kita buka selaput otak, itu kadang-kala kita juga sering melakukan manipulasi pada otaknya, ya. Kadang-kadang kita juga kepaksa harus membolongi otaknya, ya, untuk misalkan pendarahannya tuh agak di sebelah dalam dari otaknya, sebagai akses untuk ke dalam untuk mengambil pendarahannya itu mau nggak mau kita permukaan otak harus kita bolongi sedikit, ya. Ya mungkin juga ada fungsi-fungsi di situ, ya, fungsi-fungsi pentingnya. Kemudian bisa juga karena kemudian kita melakukan manipulasi pada otak, biasa tuh terutama yang pada daerah otak tertentu itu bisa mengakibatkan kejang-kejang, ya, kejang, ya. Atau kemudian kalau misalkan yang paling paling berat, ya, bisa menimbulkan kematian tentunya, gitu. Berapa persen kesembuhan setelah operasi itu, Dok, biasanya? Ini yang perlu juga harus diingat adalah bahwa kesembuhan itu juga bergantung pada seberapa berat, ya, seberapa berat dari stroke-nya itu sendiri, ya. Jadi bahwa pendarahannya itu sendiri juga menimbulkan kerusakan pada otaknya, ya. Jadi seperti saya sebutkan tadi, ya, bahwa kita tuh mungkin memang melakukan manipulasi pada otak, ya. Kita bolongi atau kemudian kita sedikit adakan tarikan untuk memperluas ininya. Tapi biasanya sih kita melakukan seminimal mungkin. Jadi kalau seberapa berat sebenarnya bisa pulih,
sebenarnya kita juga mesti lihat dulu seberapa hebatnya stroke itu pada daerah mana, ya seberapa luas, kemudian juga pada daerah mana. Karena lokasi stroke itu kalau misalkan apalagi pendarahan itu ya, mengenai suatu daerah tertentu itu bisa menimbulkan efek yang apa namanya, yang nggak akan bisa, yang efek yang permanen lah gitu, yang nggak bisa kembali maksudnya. Misalkan terutama pada otak sebelah kiri ya, hemisfer sebelah kiri, belahan otak sebelah kiri itu banyak sekali pusat-pusat penting di situ. Misalkan pada daerah Broca, ya pada daerah namanya kita sebut dengan namanya Broca, itu adalah area atau daerah untuk pusat berbicara, ya pusat berbicara. Jadi kalau memang stroke-nya pendarahan misalkan atau stroke infak bisa terjadi pada daerah itu, ya pasien misalkan memang itu merupakan satu kerusakan yang permanen, maka untuk selamanya pasien itu atau penderita nggak bisa bicara. Tidak akan bisa bicara, ya. Kemudian ada daerah yang namanya daerah Wernicke, ya. Jadi itu ada suatu kotak sebelah kiri itu bagian sebelah temporal, bagian pelipis sebelah kiri itu. Kemudian daerah sebelah belakang di occipital itu, ya. Itu untuk yang sebelah temporal pelipis itu adalah pusat pendengaran, ya pusat pendengaran. Kemudian pada bagian occipital bagian belakang itu adalah pusat penglihatan. Ya, primer. Nah, di antara kedua daerah itu ada yang kita kenal dengan namanya daerah Wernicke. Ya, daerah temporo-occipital atau temporoparietal sebelah situ. Nah, itu adalah pusat pengendalian audiovisual. Jadi pusat pengertian berbahasa. Jadi artinya kalau misalkan terjadi kerusakan di daerah sana, itu penderita tidak akan mengerti apa yang baik tulisan maupun bahasa gitu ya. Tidak bisa mengerti dia, ya pembicaraan atau penglihatan. Jadi yang kita kenal sebagai afasia, ya afasia sensorik kayak gitu. Jadi ya nggak ngerti. Dan kemudian dia pun juga mau mengekspresikannya gitu ya, nggak jelas juga. Kita juga nggak akan mengerti, ya kayak gitu. Nah kemudian juga misalkan kena daerah motorik yang kita kenal dengan, jadi di otak itu ada suatu celah yang namanya kita kenal dengan central sulcus. Ya, sulcus centralis disebutnya. Nah, sebelah depannya itu adalah bagian punya otak frontal ya, bagian belahan dahi gitu ya. Sebelahnya itu lobus parietal atau daerah ubun-ubun gitu. Nah, itu daerah motorik gitu. Kalau yang depan, kalau bagian belakang daerah sensorik. Nah, kalau misalkan terjadi di sana gitu, itu juga pasien akan lumpuh ya, akan lumpuh. Untuk bagian-bagian tertentu. Jadi tiap sisi dari atas sampai ke bawah, sampai di tengahnya itu ada bagian-bagian tertentu di mana mencerminkan suatu area, daerah misalkan daerah wajah seperti tadi ya, seperti daerah berbahasa itu erat hubungannya untuk berbicara motorik Broca itu ya, itu daerah mulut, daerah bibir, daerah sekitar situ ya. Kemudian juga daerah ada area tangan ya, kaki gitu, begitu. Nah kemudian juga ada yang paling sering juga daerah yang kalau misalnya terjadi pendarahan itu adalah kita kenal dengan basal ganglia. Itu ya, sering terjadi. Sering terjadi di situ. Ya. Nah itu adalah jalur dari area motorik itu untuk ke arah bawah untuk menyalurkan. Nah kalau terjadi di stroke di sana, stroke pendarahan sana itu akan merusak kabelnya lah istilahnya di sana. Itu juga akan mengakibatkan suatu kelumpuhan yang permanen, ya gitu. Kalau memang kerusakannya itu berat, ya. Kalau misalkan dia tidak pas di jalurnya itu, ya mungkin hanya sementara, ya mungkin bisa akan terjadi perbaikan, begitu. Jadi memang erat hubungannya dengan seberapa luas, kemudian pada daerah mana, gitu, gitu. Jadi kadang-kadang sering ditanyakan akibat dari operasinya saja, padahal sebenarnya tidak demikian ya. Jadi dari penyakit stroke-nya itu sendiri begitu. Jadi kena daerah mana dan seberapa luas. Minum teh lagi, Dok. Terima kasih. Iya, Dok.